Iksan Santoso, Total Productive Maintenance. Kemudian webinar yang pernah kita selenggarakan. Yang pertama adalah Organization Culture. Kemudian berikutnya Organization Champion. Ada interaktif discussion juga bersama Pak Iksan Santoso. Kemudian ini adalah scope konsultan kita. Nah, saya perkenalkan dulu Pak Rahmat, selalu CEO dari Rahpro Consulting. Beliau kalau basicnya S1-nya adalah Teknik Industri ITS, kemudian S2-nya Finance. Nah, agak uniknya adalah walaupun engineer, tapi selama bekerja hampir semua yang pernah beliau bekerja itu hampir semuanya di bidang HR, ngurusin orang. Jadi lengkap nih, lulusannya engineer, kemudian selama bekerja banyak ngurusi orang, lalu S2-nya masalah keuangan, cocok nih. Jadi terstruktur, kemudian ngurusi orang, dan S2-nya di bidang finance. Ini kemudian pengalaman beliau selama bekerja adalah di beberapa gaya manajemen. Yang pertama di Astra Group, ini di Pama Persada cukup lama di bidang tambang. Kemudian pernah bergabung juga di Intiland Group, ini service bidang, berarti manajemennya gaya Indonesia. Kemudian dari Intiland bergabung dengan Inco Nickel, ini gaya manajemen Amerika. Kemudian bergabung dengan Metrodata, ini gaya manajemen Indonesia. Kemudian melangkah lagi ke ICI Paints, ini gaya manajemen Eropa. Ini kalau bapak-bapak mungkin sudah kenal, ini produsen dari cat Dulux, atau kalau Indonesia nyebutnya Dulux. Kemudian terakhir Pak Rahmat di Mitsubishi Group, gaya manajemen Jepang. Jadi lengkap, hampir semua gaya manajemen sudah pernah dinyam selama beliau bekerja. Kemudian beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Itu yang saya bisa ceritakan tentang Pak Rahmat. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Yes, terima kasih Pak Gus. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sekarang sehat walafiat. Sudah ada 45 orang bergabung sampai detik ini. Alhamdulillah. Sebelum lebih lanjut, saya minta waktu 2 menit saja untuk share ini. Mohon feedback Pak Agus, tampil videonya kah? Tampil, Pak. Tampil. Suara masuk? Masuk. These are the better days. If not today, must be tomorrow. If not today, must be. These are the better days. If not today, must be tomorrow. If not today, must be. Beberapa pelatihan kami. Project Management, proses consulting, Pak
planning, Stop dreaming, leadership. don't stop dreaming. Said things could be worse. Ini kick off meeting Well, things can always get better. di perusahaan Jepang. Ini Pertamina, ini di PT PAL, Stop trying. di Pertamina lagi, Trying. ini di Jeep. Nah, tadi ada Pak Eka. These are the better Ini pilih AM Surabaya. KW. today must be tomorrow. If not today, Acara di Pertamina, laju Palembang. these are the better days. If not today, must be Ini tomorrow. PDAM, Karaksa Satria. If not today, must be. Ini di PLN. Ini di PJB Service. Ya, ikan plus. Sinar baja. Baca lagi tadi. Ya, ikan plus. They Ini di don't Petro, even see ya. my vision. They can't understand my intention. Not living up to expectation. No expectation. Toast for Oke, Evergreen. everything love's grown. It has been beautiful. Ini mengisi di acara di Best radio. things in life won't fade away. The best things in life I felt. Baik. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum masuk saya perkenalkan dulu pembicaranya yang akan sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Ini Pak Tony Purbowo. Beliau sudah hadir. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung bersama kita Sama-sama, untuk Pak. Mas Ahmad. sharing session hari ini. Ini materinya memang terkait dengan high level management. Tapi yang perlu tahu bukan hanya high level management, artinya level manajemen apapun perlu tahu kan begitu ya. Betul. Nah, dari sini yang memberikan adalah orang yang pernah mengalami atau pernah menjalankan program atau sebagai seorang high level management atau top level. Di sini Pak Tony pengalamannya bisa dilihat ketika sebagai advisor untuk BOD-nya Utama Karya. Kemudian juga CEO di Tira Austenit dan beberapa waktu kemudian periode berikutnya menjadi komisaris independen dengan 3 anak perusahaan. Kemudian ini disingkat saja di sini pernah di IBM, Fisher, Cargill, Coca-Cola. Di Coca-Cola dulu pegang keuangan ya Pak? Betul, Mas Ahmad. Betul. Finance head ya di situ ya di Coca-Cola Ya, dulu. saya CFO di sana. Oh CFO, wah ini lebih Ya. tinggi lagi dari finance head. Jadi CFO di Coca-Cola. Kemudian beliau juga di Patra Jasa. Kemudian Jakarta International Container Terminal (JITC). Kemudian CEO di Tira Austenit Tbk. Jadi bisa dilihat perusahaan asing, Cargill, Coca-Cola, Fisher, IBM, perusahaan Tbk, Tira Austenit gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian juga sebagai advisor dan juga sebagai BOD, Bisa, Pak. Sip. Presiden Director Oke, Pak. di beberapa organisasi atau perusahaan. Sehingga apa-apa yang terkait dengan bisnis plan dan how to execute, insya Allah ini adalah peluang bagi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan beliau. Sekaligus beliau nanti akan share beberapa pengalaman dan beberapa kunci-kunci agar bisa sukses dalam menjalankan bisnis plan. Jadi silakan Pak Tony untuk share screen-nya. Ya. Kami berharap Bapak Ibu sekalian nanti kita akan ada beberapa sesi pertanyaan, artinya nanti akan ada 3 sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama, jadi materi akan kita bagi 3. Kita akan buka pertanyaan dulu, kemudian nanti dilanjut materinya, buka pertanyaan lagi, dilanjut sampai terakhir, pertanyaan terakhir. Ada 3 materi utama yang terkait dengan judul ini, yaitu atau topik ini, How to Execute the Business Plan Effectively, dalam rangka mencapai business goal atau objektif. Untuk itu, mari kita sambut Pak Tony. Silahkan Pak Tony.
Demikian pengantar dari saya. Monggo nanti kita sambil ketemu lagi di discussion di perjalanannya nanti Pak, selama Pak Tony memberikan materi. Silakan Pak Tony. Terima kasih Mas Rahmat. Selamat sore Bapak Ibu, para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Purbowo. Ya, kita hari ini judulnya kita sharing session, jadi kita saling bagi pengalaman. Tentunya Bapak Ibu juga sudah masing-masing punya pengalaman, tapi judul hari ini kan adalah bagaimana mengimplementasikan bisnis plan itu secara efektif atau mengeksekusi bisnis plan tersebut. Seperti kita ketahui, setiap perusahaan kan selalu akan membuat perencanaan ya atau bisnis plan yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang menariknya juga karena berdasarkan pengalaman saya ini pembuatan bisnis plan ini susah-susah gampang, dan juga rata-rata perusahaan-perusahaan yang besar itu membuat bisnis plan itu sangat bagus, sangat canggih lah ya, sampai berapa halaman tebal, warna-warni, kreatif lah begitu kan. Tapi kalau gilirannya nanti pada saat diimplementasikan di lapangan atau eksekusinya, dan ini kebanyakan juga berdasarkan pengalaman saya, banyak yang gagal, banyak yang tidak tercapai. Tentunya kan timbul pertanyaan kenapa. Dan ini bukan hanya monopoli perusahaan kecil atau menengah saja. Saya pernah dimintain tolong juga oleh perusahaan plat merah BUMN yang cukup besar, yang besar. Satu adalah industrinya konstruksi, yang satu adalah bank. Dan coba Bapak Ibu percaya nggak, yang mereka minta saya untuk membantu membedah itu adalah mengapa beberapa perencanaan mereka atau budget mereka, anggaran mereka itu selalu tidak pernah mencapai target. Lucu kan? Itu perusahaan besar. Artinya kelengkapan karyawan, infrastruktur dan sistem itu kan mereka sudah lengkap semua, begitu kan. Nah, jadi ini cukup kalau saya bilang sih cukup meresahkan ya. Kenapa kok bisa perusahaan seperti itu? Nah, di sore hari ini mari kita sama-sama bedah ya, sama-sama cari tahu lah kenapa ya. Jadi kenapa sih perlu diimplementasikan dan kenapa penting itu implementasi dari satu strategi atau business plan. Jadi strategi implementation itu sebenarnya adalah menerjemahkan perencanaan tadi, business plan tadi, ke dalam langkah-langkah ya, langkah-langkah yang konkret demi tercapainya tujuan yang dicanangkan. Itu kan intinya seperti itu. Kita mempunyai rencana, ya tentunya kita ingin mencapai rencana atau target tersebut. Itu adalah tujuan utama. Dan bisa dibilang bahwa key success factor dari implementasi ini itu adalah mengeksekusi seluruhan proses-proses itu secara efisien, efektif, dan konsisten. Jadi ini sangat-sangat ditekankan efisien, efektif, dan konsisten. Nah, ini adalah kuncinya. Namun bagaimana kita bisa mengimplementasi atau mengeksekusi itu secara successful? Nah, ini ada satu pakar, Profesor David Garvin dari Harvard Business School kan mengatakan bahwa mengeksekusi atau kesuksesan mengimplementasikan business plan itu meliputi bagaimana mendeliver ya. Mendeliver itu menyampaikan ya apa yang direncanakan itu secara on time, on budget, at quality ya. Jadi tepat waktu, sesuai dengan budget, dan dengan quality yang memang kita inginkan, dengan minimum deviasi. Nah, ini sangat penting diingat bahwa
ini situasinya itu dalam suatu situasi yang unexpected, penuh dengan ketidakpastian dan di tengah-tengah persaingan yang ketat. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi on time, on budget and quality dengan seminimum mungkin deviasi. Saat ini ya, seperti Bapak Ibu ketahui, saat ini dengan adanya pandemi ini kan praktis sudah kacau balau yang namanya dunia bisnis, sudah nggak karuan lah aturannya lagi seperti apa lagi, tapi justru di tengah-tengah pandemi ini ada saja yang muncul perusahaan-perusahaan yang berhasil memanfaatkan momentum ini secara baik. Dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar yang namanya VUCA World, dunia VUCA. Jadi di sini adalah VUCA World. Jadi VUCA itu V-nya adalah dari volatility, ketidakstabilan ya, sangat volatile, uncertainty, ketidakpastian, kompleksitasnya itu sangat tinggi dan ambiguity. Nah, kita saat ini adalah di dunia yang dipenuhi dengan suatu ketidakstabilan, ketidakpastian, dan juga satu kompleksitas. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang dalam situasi tersebut, di mana perubahan itu bukan sering lagi, hampir setiap saat itu sudah kita tidak bisa memprediksi lagi. Jadi unpredictable changes ya namanya. Jadi sulit kan untuk itu. Nah, itulah diperlukan kesuksesan kita untuk memanage situasi itu dalam mengatasi ini. Nah, kembali sekarang kan saat kita topiknya adalah bagaimana mengeksekusi lah, lebih mudahnya ya, mengeksekusi bisnis plan ini secara efektif demi tercapainya target yang kita tentukan. Nah, ini kalau saya ini bermacam-macam approach ya, banyak sekali kalau kita baca literatur textbook itu ada 7 key step, ada 5 step, ada 10 step dan banyak sekali lah. Hanya saya berdasarkan pengalaman saya hanya mengambil ini beberapa poin yang memang sangat kritikal dan sangat penting dan kenyataannya benar-benar terjadi terutama di Indonesia ini ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita harus men-set satu goal ya, target secara jelas ya, dan variabel-variabel apa dari masing-masing target tersebut. Kita mempunyai gambaran yang besar ya, big picture-nya itu adalah planning kita ya, tapi kita harus memecah itu ke dalam satu bagian-bagian sesuai dengan bagian fungsinya ya, tanggung jawabnya, sehingga target yang besar dipecah menjadi kecil dan kemudian semua dikoordinasikan secara baik demi untuk capai tujuan yang utama atau ultimate goals-nya ya. Nah, bagaimana? Ini mungkin udah sering didengar ya, gimana caranya kita men-set goal yang mudah ya. Yaitu ada yang disebut dengan SMART ya. SMART ya. Jadi spesifik, jadi goal itu harus spesifik, measurable, bisa diukur, A-nya achievable, bisa dicapai, R-nya reasonable. Achievable maksudnya bisa dicapai ya jangan yang nggak masuk akal, gitu kan. Reasonable ya yang nggak masuk akal dan bisa bukan hal-hal yang impossible kan begitu. Dan yang terakhir T-nya ini timelines. Nah, timelines ini sangat-sangat krusial. Kalau kita tidak membuat atau tidak mengeset satu jangka waktu dulu, dan jangka waktu ini nanti kita akan bahas juga bahwa target itu bukan hanya satu kali waktu aja, tapi juga misalnya kita menentukan berapa kali dalam satu tahun itu kita akan mereview. Apakah itu bulanan, quarterly, atau tengah tahunan ya, demi untuk mengukur dan memonitor perjalanan dari eksekusi rencana ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
maaf, saya di poin 1 ini juga akan saya singgung sedikit bahwa sangat penting pada saat men-set goal ini juga Bapak Ibu jangan lupa setiap perusahaan kan ada yang mempunyai visi misi ya. Dan visi misi ini biasanya kan tergantung di ruang meeting atau di mana gitu. Tulisannya bagus gitu, tujuannya apa. Tapi masalah yang terbesar ini adalah apakah seluruh karyawan itu pernah disosialisasikan oleh pemegang saham atau manajemen mengenai visi dan misi ini. Visinya terutama. Perusahaan ini mau kemana, mau menjadi apa, dalam berapa lama. Nah, seringkali kalau saya tanya, itu level manager pun kalau saya tanya, apakah Anda mengerti visi perusahaan ini? Mereka hanya menjawab, ya saya pernah baca di ruang meeting. Tapi apa? Kemudian kalau ditanya lebih lanjut, dalam praktek pelaksanaan pembuatan perencanaan business plan, itu juga apakah dikaitkan dengan visi ini dan misi ini? Dan kebanyakan jawabannya adalah tidak. Dan ini kembali lagi bukan hanya monopoli perusahaan lokal atau nasional. Ini juga terjadi di beberapa perusahaan asing. Aneh kan? Perusahaan asing pun terjadi. Nanti kita bahas ya lebih dalam. Yang kedua, kita juga membagi tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi itu sendiri. Ya, jadi kan ada bagian operasional, bagian marketing, ada bagian HR, finance, ada IT, kalau ada pabrik ya bagian manufacturing, ada bagian plant. Nah ini semua kan harus ditentukan masing-masing peranan dan tanggung jawabnya demi untuk mencapai target kita bersama. Dan diperlukan koordinasi dalam hal ini untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Nah, yang berikutnya adalah mendelegasikan pekerjaan ini. Nah, ini yang sangat penting ya. Karena ini adalah bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab CEO saja. Ya. Jadi CEO ini harus juga mendelegasikan authority dan tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawabnya kepada level-level di bawah ya. Nanti kita akan bicara siapa saja yang bertanggung jawab terhadap eksekusi atau pelaksanaan implementasi atau eksekusi perencanaan ini. Nah, ini sangat penting mendelegasikan ya. Jadi ini sangat penting dan supaya mereka juga mempunyai rasa sense of ownership ya. Rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya mereka. Nah, untuk itu juga harus diberikan authority. Nah, kan istilah kerennya kan kalau Pak Rahmat di dalam HR kan sering kali menggunakan empower the people, empower the employee, memberikan suatu power yang limited untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dan tanggung jawab. Sehingga mereka tuh masing-masing adalah accountable terhadap tugas dan tanggung jawab. Jadi delegate the work ya, itu mendelegasikan. Nah, kemudian yang langkah berikutnya adalah ya eksekusi rencana tersebut, memonitor bagaimana pelaksanaan, dan dari manajemen adanya support yang continue, yang berkesinambungan. Ya. Nah, ini masing-masing yang saya sebutkan tadi, itu harus di monitoring ini macam-macam, ada yang monitor untuk pekerjaan tertentu, ada weekly dan ada monthly, ya. Ada laporannya, ya, bagaimana pencapaiannya. Hanya perlu diingat di sini, pada saat mereview, mengevaluasi dan monitor ini, kan kita udah familiar sekali ya, yang namanya membuat laporan actual against budget, realisasi terhadap budget. Biasanya yang dilaporkan kan adalah misalnya budgetnya 20, ternyata realisasi hanya 10. Kemudian dilaporkan kan, kenapa tidak tercapai. Itu yang paling sering, paling standar yang saya sering lihat begitu. Nah, yang sering dilupakan adalah langkah selanjutnya membuat satu corrective action. Ya.
atas dasar deviasi tadi, misalnya 20 hanya kecapai 10, harus kan tadi dilaporkan kenapanya. Nah, harusnya diketahui, dicari penyebabnya apa, kemudian dicari, kemudian dibuatlah corrective action, langkah-langkah perbaikannya. Sehingga pada bulan berikutnya, itu yang pertama itu harus bukan hanya melakukan perencanaan untuk bulan depannya itu saja, tapi juga kekurangan di bulan sebelumnya. Nah, tadi di awal saya kan tadi singgung bahwa ada perusahaan-perusahaan besar pun sampai bertanya-tanya kenapa sih kok sering nggak tercapai. Nah, salah satunya adalah ya tadi, karena mereka hanya melaporkan saja, tapi tidak melakukan corrective action. Ya sampai kapan juga sampai akhir tahun tidak akan pernah tercapai, betul nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau saya betul kan? Karena apa? Bulan depannya dia udah lupa. Dia akan lanjut ke langkah-langkah yang selanjutnya, yang sesuai dengan perencanaan bulan tersebut. Tetapi yang kemarin yang nggak tercapai, itu tidak ada corrective action-nya. Apa yang terjadi kalau 1, 2 bulan, 3 bulan, artinya terakumulasi itu. Yang terakumulasi apa? Yaitu adalah yang terakumulasi adalah yang tidak tercapainya. Nah, itulah yang menyebabkan tidak tercapainya target keseluruhan. Kalau saya bicaranya kan gampang aja ya, ngomongnya enak gitu. Tapi ini kenyataan di lapangan yang sangat-sangat sering terjadi. Corrective action ini yang sangat dilupakan. Karena mereka sudah kebiasaan ya, pokoknya saya udah membuat laporan, mengapa tidak tercapai ya sudah titik. Nah, ini kembali tadi ke rasa tanggung jawabnya tadi. Di dalam mendelegasikan ini juga diingat mereka juga harus bertanggung jawab terhadap ketidakcapaian target mereka. Nah, Bapak Ibu pastikan sudah familiar dengan suatu performance measurement ya, yang namanya KPI kan, Key Performance Indicator, atau target satu target performa yang harus dicapai. Nah, itu kan akan dikaitkan ke situ. Kalau kita konsisten melakukan itu tentunya gap itu bisa diperkecil. Karena akan segera diketahui penyebabnya apa, dicari langkah-langkahnya, dan akhirnya bisa tercapai. Memang betul-betul target utamanya. Jadi, langkah keempat dan kelima ini sangat penting ya. Mereview dan corrective action ini adalah sangat penting. Nah, berikutnya adalah ini satu tim ini, di dalam satu tim pelaksanaan ini semua pada awalnya sudah harus setuju ya, bahwa keluaran atau final product daripada business plan kita ini apa sih sebenarnya. Contohnya ya, kalau katakan ada satu perusahaan yang mentargetkan saat ini dia mungkin di dalam market share itu masih nomor berapa ya, katakanlah baru 20% dari market share untuk suatu produk tertentu. Kemudian mentargetkan untuk buat perencanaan menjadi 20 atau 30%. Nah, 30% market share ini betul-betul harus diterjemahkan seperti apa. Secara itu semua didefinisikan dan tertulis sehingga semua tim itu satu tujuannya, mencapai target tadi yang utama tadi. Jadi tidak setiap bagian mempunyai target sendiri-sendiri yang tapi target itu tidak sinkron untuk mencapai satu titik target utama perusahaan tadi. Jadi ini yang penting sekali ya, satu agreement outputnya itu berbentuk apa, berapa, atau seperti apa. Ini yang keenam. Nah, yang ketujuh ini sebenarnya evaluasi ya dari apa yang sudah berjalan. Hanya evaluasi ini hanya adalah di akhir periode. Jadi kalau kita baca tahunan berarti di akhir tahun. Memang di situ kita lihat, mereview, mengevaluasi apakah kita mencapai target kita, ya. Kalau tidak, kenapa, step-step apa yang diperlukan untuk mencapai, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi halangan di dalam pelaksanaan tahun tersebut.
yang kita bisa antisipasi untuk planning tahun berikutnya. Ya. Jadi kan pelajaran apa yang kita bisa peroleh. Hanya sayangnya, Bapak Ibu, ini ya sudah terlambat. Ini kan kita udah di akhir tahun. Kalau misalnya nggak tercapai, ya sudah nggak tercapai kan. Benar kan? Nah ini yang sebenarnya di sesi ini justru yang ingin kita hindarkan. Jangan sampai ini terjadi. Jadi secara berkala, secara apa namanya ya berkala, itu review dan take corrective action itu harus terus dilakukan. Secepat-cepatnya dilakukan. Dan ini memang memerlukan satu kerjasama tim dan juga memerlukan support dari top management, ya. Karena dalam melakukan ini tentunya banyak sekali yang dibutuhkan, ya. Tapi intinya demi untuk mencapai satu target. Nah, disitulah baru eksekusi dari rencana ini akan bisa berjalan secara efektif, ya, gitu ya. Nah, ini adalah jadi saya pakai 7 step aja. Jadi dari pertama tadi ya, kita men-set goal sampai berikutnya ini sangat penting kita lakukan secara kontinu, berkesinambungan, ya. Kerjasama tim sangat dibutuhkan, ya, dan tanggung jawab masing-masing pihak itu sangat perlu dan clear, sehingga nanti tidak ada saling menyalahkan. Ini adalah teamwork, ya, jadi bukan kerja individu saja, tapi teamwork yang akan dievaluasi. Untuk sesi yang pertama ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita, sebelum ke sesi tanggung jawab, ini ada satu tambahan, ini ada satu quote ya, bahwa kesuksesan mengimplementasikan, mengeksekusi suatu strategi itu memerlukan strong leadership. Ya, saya ingin tekankan strong leadership. Kalau leadership-nya tidak kuat, ya otomatis jangan harap itu bisa dicapai. Ya. Dan tentunya juga manajemen skill. Nanti kenapa? Karena strong leadership itu tentunya akan bukan CEO aja, tapi ini tim ya, CEO dan perangkatnya. Karena disitulah kan nanti pengalokasian sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai ini kan dari manajemen biasanya, dan juga leadership dari pimpinan itu sangat dibutuhkan untuk memberi arahan-arahan kepada tim itu demi tercapainya satu proses dari eksekusi ini. Ya. Jadi efektif, delegasi yang efektif, kesabaran ya dalam melakukan ini, ya. Kemudian organisasi juga yang cukup kuat, yang mempunyai kompetensi dan itu ability. Nah, yang terpenting Bapak Ibu ini adalah juga komunikasi. Sangat-sangat krusial. Karena di hampir seluruh perusahaan, nggak tahu, jadi regardless itu perusahaannya kecil atau besar, maupun nasional maupun perusahaan asing, itu komunikasi itu sangat-sangat bermasalah. Sangat-sangat bermasalah. Nanti saya akan berikan contoh sedikit ya. Nah, ini saya ambil satu quote ya. Kenapa bermasalah? Karena biasanya orang yang mendengar itu dalam berkomunikasi, saya dalam hal ini mendudukkan Bapak Ibu di dalam posisi sebagai pimpinan ya, entah itu manajer, direksi, ya ataupun CEO. Ini kebanyakan ya. Mungkin bukan berarti Bapak Ibu ya, tapi ini kebanyakan mereka itu tidak mendengar, misalnya dalam berkomunikasi dengan timnya atau bawahannya. Mereka itu hanya mendengar untuk menjawab tanpa mengetahui apa sih yang dikomunikasikan oleh bawahannya. Mereka lupa ya bahwa kita mempunyai 2 telinga dan 1 mulut. Kenapa kok nggak 2 mulut dan 1 telinga? Ya itu karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya. Saya ingin share sedikit mengenai komunikasi yang sangat krusial, dan ini saya temukan juga di beberapa perusahaan multinasional yang besar. Ya.
dalam suatu meeting kalau misalnya membahas suatu topik atau masalah, itu biasanya dipimpin oleh pimpinan, entah itu manajer, senior manager, atau direksi. Betul ya, Bapak Ibu? Kemudian kita bicara bahas ini adalah mengenai satu masalah begini-begini. Oke. Nah, biasanya kan kemudian pimpinan bertanya, apakah kalian paham? Udah mengetahui semua? Hampir bisa dipastikan jawaban yang diterima, terutama ini di Indonesia ya, saya bicara di Indonesia, sudah Pak, sudah. Atau tidak, paling yang ngomong sudah itu mungkin sedikit. Tapi jarang sekali orang yang bilang, belum Pak, masih ada yang ini, langsung angkat tangan. Jarang. Betul-betul jarang. Ya. Ini kenapa? Ya mungkin tidak bisa disalahkan, ini juga sebagian dari kultur kita ya. Kultur Asia ya. Ada yang namanya, aduh kalau saya bertanya nanti saya dipikir bodoh. Gitu kan. Atau ya namanya bos kan pasti benar. Ya kan. The boss is always right. Kan begitu. Dan ini kenyataannya terjadi. Nah, apa kemudian kalau pimpinan itu menganggap bahwa mereka tidak bertanya karena mereka dianggap sudah mengetahui, itu sangat-sangat berbahaya dan kritikal. Kenapa? Bisa-bisa aja mereka nggak ngerti, nggak tahu, tapi malu bertanya. Dan ini sangat-sangat penting. Jadi ada istilah ya, kalau di bahasa Inggrisnya itu don't assume. Jadi jangan berasumsi. Bapak Ibu sebagai pimpinan jangan pernah berasumsi bahwa bawahan Anda itu mengerti. Pada saat ditanya tidak ada pertanyaan. Itu tolong diingat dan dihindari seperti ini. Nah, kalau gitu pertanyaannya gimana dong caranya untuk mengatasi itu? Yang saya lakukan, Bapak Ibu, pada saat saya melakukan suatu briefing untuk sesuatu hal, saya tanyakan mereka tanya atau paham atau tidak, kemudian rata-rata kan menjawab paham Pak, paham gitu. Saya langsung sampling, saya tanya satu orang. Oke, kalau gitu coba tolong Anda jelaskan lagi dengan bahasa Anda apa yang tadi saya bicarakan, apa yang kita bicarakan bersama. Coba Bapak Ibu lakukan seperti itu. Kalau orangnya memang paham dan mengerti dan menyimak, dia akan dengan mudah menjelaskan kembali. Tapi yang sering terjadi adalah banyak yang tidak bisa. Bukan hanya karena mereka tidak menyimak saja, bukan. Tapi karena ya mereka nggak paham, cuman bertanya malu. Nah ini adalah salah satu menurut saya kunci yang sangat penting untuk bisa memahami bahwa tim kita ini mengerti atau tidak. Nah, bisa dibayangkan kalau tim itu nggak mengerti ya gimana kita bisa mencapai target kita dong. Benar nggak Bapak Ibu? Gimana target yang besar ya nggak bisa. Ini baru ngomong satu skop kecil aja nggak ngerti. Nah, ini harus dilakukan berulang-ulang. Dibudayakan. Kalau di perusahaan asing ini lebih enak. Karena rata-rata orang-orangnya memang sudah istilahnya udah speak up lah, artinya tidak sungkan bertanya, tidak sungkan berbicara gitu. Tapi kalau di perusahaan nasional, apalagi yang namanya BUMN, ya itu repot. Kadang-kadang mau ngomong aja, izin Pak, izin apa? Waktu saya pertama kali masuk di perusahaan BUMN tuh, saya kaget mau ngomong aja minta izin. Ya, kalau yang di perusahaan asing kan langsung angkat tangan, dia tanya apa, mau tanya atau mau apa. Gitu. Nah ini yang kayaknya sepele di dalam hal ini, tapi ini penting. Nah ini mungkin juga topik ini tentunya kita akan bahas di lain waktu tersendiri, tapi ini saya singgung di sini karena ini sangat penting di dalam topik kita, how to implement successfully itu tadi business plan ya Bapak Ibu ya. Nah yang berikutnya juga yang ingin saya stressing ini adalah mengenai strong leadership ya. Jadi great leaders itu tidak hanya mengatakan atau menyuruh apa yang harus kamu lakukan, tapi mereka juga menunjukkan bagaimananya. Mereka melit ya. Bedanya leader sama manager itu kan, kalau leaders itu memanage. Kalau manager itu memanage. Kalau leaders adalah melit ya. Leader itu menginspire people gitu ya. Kalau leader itu selalu long term visinya,
Tapi kalau manajer kan short term. Nah, ini beda. Nah, ini strong leadership sangat-sangat diperlukan di dalam kesuksesan juga mengeksekusi bisnis plan ini. Nah, kembali lagi kalau kita bicara leadership, kita bisa bicara lebih dalam nanti mungkin di lain waktu, di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Gitu. Monggo Mas Rahmat. Oke, terima kasih Pak Tony. Wah, ini sangat-sangat mencerahkan ketika how to execute the business plan. Ada 7 langkah yang sudah sama-sama kita bahas. Plus di situ harus ditunjang dengan strong leadership and managerial skill, kemudian effective delegation, kesabaran, emosi. Bahkan yang tak kalah pentingnya yaitu ketika kita bicara tentang communication skill. Nah, di sini bahasa saya gini. Coba kita berkomunikasi dengan bertanya, itu seperti apa? Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Sore Pak, boleh Selamat bertanya? sore Pak Prasetyo. Ini masih Indonesia nih, pakai nanya boleh bertanya apa tidak. Monggo Pak Prasetyo. Pak Tony, selamat sore, Pak Rahmat, Sore. Pak Ibu semuanya. Sore. Mau menanyakan sedikit terkait dengan bisnis plan. Nah, ini ada kaitannya tadi yang Pak Tony sampaikan terkait dengan pemerintahan. Ya. Kita ini, saya kebetulan bekerja di sektor swasta di sebuah perusahaan pelayaran. Nah, kadang-kadang kita punya yang namanya relasi dari pemerintahan plat merah. Ya. Oh ya. Di satu sisi, kita juga setiap akhir tahun, misalnya kemarin pada saat November, Desember, kita membuat bisnis plan untuk 2022. Kita sudah menyesuaikan seperti apa sih customer kita, relasi kita yang akan memakai jasa produk kita di tahun 2022. Nah, salah satunya adalah pemerintahan. Nah, pemerintahan mungkin 5-6 tahun terakhir, korek nih Pak kalau saya salah ya, pemerintahan kan menggunakan yang namanya EPROC ya, elektronik. E-procurement ya. Ya, betul, LKPP. Nah, itu kan sudah disetting sedemikian rupa, Pak. Ya. Ya kan? Artinya kalau misalnya kita patokannya mereka sudah settingnya di EPROC, kita berarti mengikuti mereka, Pak. Artinya kita, bisnis plan kita itu tergantung dengan mereka. Kita tidak punya semacam identitas tersendiri, kita mau nggak mau harus ikut dengan mereka. Nah, solusinya pripun Pak ngoten niku Pak. Jadi kita seperti dikendalikan dengan adanya e-proc seperti itu Pak. Makaten Pak, matur nuwun. Pak Prasetyo, ini artinya memang mereka kan kita diminta menyiapkan e-proc ya, gitu kan. Betul. Ya. Berarti di dalam e-proc itu mereka udah standar requirement dan lain-lain. Betul. Nah, sehingga kalau kita mau ikut tender ya otomatis kita harus memenuhi persyaratan mereka, gitu kan? Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan juga, Pak, kalau otomatis kita harus memenuhi requirement mereka, kira-kira di mananya, Pak, yang ada kesulitan itu, Pak? Nah, ini justru dari requirement-nya. Kadang-kadang kita kan ada yang tanda petik kita kondisikan. Nah, itu loh, Pak, yang kadang-kadang kita juga tidak bisa nabrak gitu loh, Pak. Yang kita khawatirkan itu adalah next time-nya. Kira-kira nanti ada problem nggak di kemudian hari? Seperti itu, Pak. Boleh ngasih contoh sedikit nggak, Pak? Nanti yang tanda petiknya ini kan apa ini? Soalnya mungkin begini, Pak Tony, karena ini terkait nanti yang di materi terakhir yaitu tentang support yang dibutuhkan. Oke, monggo. Mungkin ditunda sebentar. Boleh. Nanti daripada materinya lompat. Support salah satu supportnya nanti yang terkait dengan government itu bagaimana dan sebagainya itu ada di slide-nya bagian akhirnya Pak Tony itu soalnya. Mungkin yang kita biasa Pak, biasa seperti gitu. itu dalam satu acara ini namanya mendahului kursor, berpikir lebih jauh gitu, karena memang terhubung gitu ya. Baik, mungkin Pak Tony bisa lanjut, sekarang sudah 17.32 di materi berikutnya Pak Tony, monggo. Ya, oke. Jadi dipending dulu Pak Prasetyo. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang siapa saja sih yang bertanggung jawab terhadap implementasi bisnis plan ini? Ya. Jadi secara garis besar ini ada empat
bagian ya. Yang pertama ya pasti ya CEO ya dengan BOD lah ya. Itu yang bertanggung jawab, karena CEO ini bertanggung jawab untuk pertama adalah memformulasikan planningnya pertama itu seperti apa, betul kan? Mereka kan yang meng-create itu, membuat target-target tahun depan itu seperti apa, ya, dengan timnya mereka, jadi dengan board of directors-nya, ya. Nah, otomatis juga mereka bertanggung jawab untuk bagaimana supaya implementasi daripada business plan ini juga dapat berjalan dengan baik. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara apa istilahnya itu kalau di bahasa itu cascade down, jadi ke bawah, ke struktur di bawahnya itu ya kemudian dijelaskan, diberi tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab tapi juga diberikan wewenang sebatas responsibility dari masing-masing pejabat tersebut ya. Nah, ini CEO dan eksekutif ya. Di bawah CEO dan board ini kan ada yang namanya upper management. Macam-macam, setiap organisasi beda-beda namanya. Ada yang disebut directors, ada yang disebut VP, ada yang disebut apalah namanya. Nah, upper management ini membantu CEO tadi dan board tadi untuk mengeksekusi ya pelaksanaan ini. Membantu mengeksekusi mereka sendiri masing-masing itu ya. Contohnya ya, kalau level directors kan ada CFO, ada COO, ada HR director segala macam. Mereka juga mempunyai tanggung jawab masing-masing di bagiannya untuk pencapaian target-target yang tertuang di dalam business plan tersebut. Nah, kemudian di bawah upper management ini adalah manager, department manager. Nah, ini mendapat tugas dari atasannya yaitu directors, apa saja yang harus dilakukan di masing-masing bagiannya, ya, peranannya apa, dan sesuai dengan tanggung jawab itu mereka kemudian akan kembali mengkomunikasi lagi ke departemen, ke pegawai-pegawainya untuk mengeksekusi laporan ini, pelaksanaan dari perencanaan ini. Nah, ini di sini fungsi delegasi tadi yang kita sudah sebut di awal ini sangat penting. Delegasi harus clear, betul-betul disebutkan batasan wewenang mereka seperti apa dan tanggung jawabnya mereka itu seperti apa. Mereka harus accountable. Nah, di sini kita empower mereka, jadi mereka juga punya tanda petik keleluasaan, tidak apa-apa harus tanya ke atasannya. Nah, ini kan berarti birokrasi ya, birokratif sekali kan. Nah, ini adalah siapa-siapa saja yang bertanggung jawab mengenai implementasi ini. Monggo Mas, selamat. Nah, ini semakin agak lengkap nih. Ada 7 langkah, kemudian ditunjang dengan leadership dan managerial skill, plus juga organization knowledge atau organization pemahaman organisasinya, understanding, juga faktor komunikasi. Sekarang muncul yang slide terakhirnya Pak Tony adalah terkait dengan who's the responsible person, artinya siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini makin lengkap nih. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan, dibutuhkan skill dan proses yang tepat, yaitu melalui proses sebuah komunikasi, dan sekarang siapa yang harus tanggung jawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau belum, karena nanti justru yang cukup seru nanti di akhir yaitu tentang terkait dengan support gitu ya, terkait dengan apa saja yang diperlukan agar sukses 7 langkah, kan begitu? Agar sukses melakukan implementasi dari atau melakukan implementasi dari action plan yang telah disusun agar bisnis tersebut bisa berjalan, mencapai goal dan objektifnya. Nah, monggo lanjut dulu gitu Pak Tony. Oke, mari. Baik, sambil baik, Bapak Ibu yang lain bisa bertanya di chat juga oke, nanti bisa saya bacakan atau open mic boleh juga. Monggo silakan. Oke, baik Mas Slamet, terima kasih. Saya lanjut aja langsung ya. Waktu sudah 17.37 Pak Tony. Ya. Nah, jadi ini saya cepat aja. Jadi sekarang kalau tadi udah ada step-stepnya apa yang harus dilakukan, sekarang
apa saja sih tips-tipsnya ya, yang bisa membuat kita sukses dalam mengeksekusi ini. Nah, ini yang pertama, mungkin juga menyinggung tadi Pak Prasetyo ya, adalah kecukupan resources ya, Bapak Ibu. Resources ini adalah pertama adalah human resources ya, SDM-nya, tenaganya, dan yang kedua adalah financial resources. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan mengeksekusi rencana. Kalau kita tidak punya SDM yang kompeten ya, misalnya, yang sesuai yang dengan keahlian yang dibutuhkan, kemudian kita juga tidak punya cukup dana. Karena misalnya rencananya ini adalah memperluas pasar, membangun cabang-cabang misalnya, atau memperbesar kapasitas pabrik. Lah kalau nggak ada dananya, itu gimana? Jadi ini sangat penting ya, pendanaan ini. Ya. Nah, pendanaan ini sangat penting itu juga nanti kita bisa sesi tersendiri untuk membahas ini karena banyak sekali ininya variasinya dan keunikan-keunikannya ya. Nah, seperti tadi sudah disebutkan di depan bahwa keluaran daripada strategic planning itu kan action plan yang secara konkret ya untuk mencapai goal kita ya. Jadi tadi juga saya sudah sebutkan S-Smart tadi ya, ada timeline-nya, nama siapa yang bertanggung jawab, person in charge-nya ya, action-nya apa saja, dan kemudian KPI-nya seperti apa. Nah, itu yang harus di-review, dimonitor secara terus-menerus ya. Berkaitan dengan resources berupa finansial ya, tadi budget itu harus dialokasikan. Tadi kalau kebutuhan untuk satu pembelian barang atau modal atau apa itu juga ada. Nah, di sini jadi adalah kecukupan dari resources-nya, yaitu human resources dan financial resources ya, untuk mensupport tercapainya ini. Ini yang pertama ya. Nah, yang berikutnya itu kan tadi di awal juga ada ada tim ya, itu dibentuk untuk kita harus membentuk satu tim, istilahnya champion, siapa yang akan bertanggung jawab untuk misalnya melakukan tugas A, yang tugas B siapa, tugas C siapa. Nah, ini harus ditentukan dengan masing-masing tanggung jawabnya dan juga diberi wewenang, karena nanti kalau ada support yang diperlukan, kita tahu support apa saja dan orangnya siapa ya. Jadi kita perlu membentuk dan menentukan tim untuk demi tercapainya ini ya. Ini yang kedua. Ini tadi udah disebut juga di dalam langkah, tapi saya masukkan ini sebagai suatu langkah successful tips ya, yaitu ini sangat-sangat krusial dan sangat penting, dan ternyata justru di sini yang paling besar di antaranya ya, untuk kita bagaimana secepat mungkin mendeteksi kalau ada deviasi itu karena apa, dan correction action plan-nya apa. Ini sangat-sangat kritikal. Sangat-sangat kritikal ya. Dan kemudian orangnya kan tadi ada timnya, jadi kita tahu siapa yang kita akan tugaskan untuk menyelesaikan ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang sangat penting, review secara reguler, bukan hanya semata-mata hanya pro forma saja, formalitas, tapi betul-betul ya. Nah, berikutnya kita memonitor waktu mereview tadi, ya yang kita monitor apa? Yaitu KPI-nya. Ya KPI-nya dari masing-masing bagian ya, yang tadi sudah dibentuk tim ya, tim-tim inti untuk mencapai target tersebut, kita harus monitor terus. Karena mudah sekali kalau ada KPI-nya, ada ukurannya, kita ngerti jadi ini akan tercapai apa enggak, masih jauh atau tidak ketinggalannya. Kan semacam itu ya. Nah, jadi kita harus istilahnya keep a constant eye on the KPIs gitu. Jadi kita harus mereview terus-menerus KPI-nya tersebut. Jadi ini ada satu ahli mengatakan bahwa ya kita mengukur, dengan mengukur itu kita bisa tahu itu tercapai atau tidak. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi ini key performance itu harus diukur ya. Yang kelima, yang berikutnya, kita ini harus fleksibel ya, dan
fleksibel dan cukup apa ya namanya cepat ya untuk melakukan suatu penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Karena tidak ada satu strategic plan, business plan apapun yang sempurna, ya. Karena tadi saya di awal kan saya sudah katakan kita ini VUCA word kan, volatile ya, uncertain ya, kompleks, sangat kompleks ya, dan ambiguity. Itu dunia kita seperti ini. Perubahan itu bukan hanya lagi per hari, per bulan, ini per jam, per detik kalau sekarang. Ya, jadi kalau kita nggak fleksibel, kita monitor bagaimana di market lah, kompetitor kita seperti apa, suasananya seperti apa. Kita kalau nggak kreatif dan cukup itu segera melakukan satu corrective action, kita akan selalu ketinggalan dari kompetitor kita. Ya, walaupun kita tidak bisa tepat memprediksi, tapi paling nggak kita siap untuk segera beradaptasi ya untuk terhadap perubahan-perubahan ini. Perubahan ini bisa internal maupun eksternal ya. Jadi begitu. Nah, yang terakhir, tips yang terakhir yang saya ingin stressing yaitu adalah appreciation atau recognition, Bapak Ibu. Saya sangat senang membahas topik ini ya karena hampir sepanjang karir saya di beberapa perusahaan ini yang saya temukan menjadi akar masalah kenapa sering tidak tercapai. Kenapa? Begini, kalau karyawan itu bekerja baik, bagus ya, itu seringkali dianggap ya itu udah tugasnya, itu udah your job description, itu salah. Kalau untuk sesuatu pekerjaan yang bagus itu atasan itu harus memberi apresiasi. Apresiasi itu tidak harus selalu berbentuk uang, tapi cukup, wow bagus kamu udah lakukan ini, ya apresiasi. Atau kalau perlu, kalau yang mencapai KPI dan bagus, kita buatkan piagam penghargaan, ditandatangani oleh CEO, dan diberikannya penghargaan itu di dalam suatu forum yang resmi. Misalnya saat town hall meeting. Jadi si A dipanggil ke depan, diberikanlah plakat itu, piagam tersebut oleh CEO. Kan bukan main di depan teman-temannya itu. Itu adalah sangat-sangat efektif. Lebih daripada uang. Jadi apresiasi tidak selalu identik dengan uang. Kalau ada plus uang juga bagus ya. Tapi itu adalah, dan ini yang saya temukan sangat sayang, yang sangat sering sekali tidak dilakukan. Karena udah menganggap bahwa itu sudah tugasnya dia. Nggak ada apresiasi. Akibatnya apa? Karyawan demotivated. Nggak ada motivasi. Buat apa saya begini? Toh saya nggak dapat apa-apa. Ya, apresiasi, udah dikasih penghargaan, nanti mungkin ada lagi juga yang diberikan kesempatan untuk training apa, ya, untuk meningkatkan karirnya. Itu adalah apresiasi. Ya. Nah, kemudian sangat penting kita men-setup satu program, yaitu insentif scheme ya, terhadap mereka, sehingga ada target-target dan motivasi mereka untuk mencapai. Jadi misalnya, kalau mencapai nanti akan ada apalah hadiahnya, misalnya uang, atau handphone, atau TV, atau apa ya. Itu ya. Dan itu harus dilakukan secara konsisten ya. Saya mau share sedikit ya, enggak lama. Saya pernah di satu perusahaan, di forum ini saya lihat tadi ada 1-2 orang dulu bekas tim saya, mungkin juga masih ingat, saya baru masuk di satu perusahaan itu, saya masuk sebagai CEO, jadi saya kebetulan masuknya udah bulan Maret, jadi waktu budget session saya nggak ikut. Jadi waktu saya kumpulkan untuk oke, kita lihat bagaimana kita bisa kira-kira bisa mencapai target nih, apa enggak. Nah saya sebut aja lah ini, perusahaannya ini memiliki 7 hotel ya di seluruh Indonesia. Nah itu hampir semua GM, wah berat Pak ini mencapainya. Loh, kenapa kok berat? Bukankah Anda juga ikut dalam proses ini? Iya Pak, tapi ini kan di-set oleh direksi, jadi harus dicapai, gini-gini berat. Nah kemudian saya challenge mereka, saya tantang mereka. Oke, kalau Anda bisa melebihi daripada target, ya, saya akan berikan insentif. Ya, jadi kalau mencapai 100% ya on target ya sudah, itu memang budgetnya kan. Tapi kalau bisa over 10% apa berapa persen, saya buat satu progresif insentif ya.
Dan ternyata, dan saya masih ingat betul ada salah satu GM dari hotel tersebut yang pada saat meeting pertama itu mengevaluasi itu yang mengatakan pesimis, dia optimis ya. Nah, kebetulan sudah almarhum ya ini. Tapi ternyata unitnya tersebut itu malah bisa overachieve, melebihi. Dan timnya mereka mendapatkan insentif ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa hal-hal yang kecil itu bisa memotivasi mereka asal ada penghargaan atau apresiasi terhadap mereka. Nah, tambah lagi, saya ingin tambahkan satu lagi, KPI tadi sangat harus konsisten dilakukan. Jadi jangan misalnya satu perusahaan itu tercapai targetnya. Katakan ada 7 unit di bawahnya, 7 divisi lah. Kemudian divisi itu bonusnya itu, terus kemudian perusahaan memutuskan untuk bagi bonus. Dibagi rata 7 unit, dibagi rata lagi per unit berapa karyawan. Jangan dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan mencapai target, tiap unit itu performance-nya bagaimana? Unitnya dulu diukur. Katakan unit itu perform bagus, berarti dia juga mendapat. Tetapi tidak otomatis berarti seluruh karyawan di unit tersebut mendapat semuanya. Harus dari individu juga KPI-nya bagaimana. Kenapa? Kalau itu dilakukan, dan ini saya dapati juga, orang nggak termotivasi. Wah, kalau gini saya nggak usah ngapa-ngapain lah. Karena saya tahu si A, si B itu nggak ngapa-ngapain kok. Tapi bonusnya terimanya sama dibagi rata. Nggak fair kan? Karena ada yang kerja, ada yang enggak. Nah, jadi ini adalah betul-betul yang namanya KPI itu performance reward and punishment itu betul-betul dilakukan. Dan kembali lagi saya minta tolong Bapak Ibu sangat-sangat key apresiasi terhadap karyawan itu sangat penting. Apapun levelnya. Karena ini akan menular kepada yang lain, memotivasi bagi yang lain untuk lebih perform. Itu kurang lebih secara singkatnya, Mas Rahmat. Yes, Monggo. Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pak Tony. Nah, jadi mungkin kita tiba di pertanyaan sesi terakhir. Artinya kita akan mengulas dari awal. Kalau ada pertanyaan boleh, monggo. Monggo. Jadi sini saya gantian yang share ke teman-teman semua. ya, Sambil monggo. Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, saya mencoba untuk juga menjawab tadi sudah disinggung oleh Pak Tony tentang pertanyaan Pak Prasetyo. Tadi di yang pertama tadi sekaligus menjawab. Jadi resource-nya juga harus disiapkan. Kemudian terkait dengan government tadi, yang nomor 5 ini Pak. Jadi harus memang fleksibel. Ya. ready to adjust. Jadi seperti itu, karena kan ini contoh, kita buat business plan. Ini misalnya kebetulan saya pernah di tambang batu bara ya. Kasus tahun ini kan awal tahun ini kan sangat mengejutkan. Tiba-tiba kita sudah buat business plan untuk tahun 2022, tanggal 1 Januari keluar keputusan jebret tidak boleh ekspor, padahal barang sudah di kapal. Kapal nggak mau jalan gitu kan. Iya, betul. Di ban, jebret gitu. Nah, so what? Nah, be agile and ready to adjust gitu. Mau nggak mau. Ya, meskipun aturannya dirubah lagi gitu ya. Sudah muncul aturan boleh ekspor lagi, tapi yang patuh terhadap DMO atau kewajiban 25% kepada negara gitu ya, kepada lokal gitu ya. Tapi tetap ada sesuatu di situ gitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan akan menemui gelombang-gelombang seperti itu, terencana maupun tidak terencana. Ketika akan ikut tender, kita masih punya waktu. Kalau yang tadi tiba-tiba barang atau batu bara sudah di kapal, masih sandar, mau jalan, tiba-tiba di-ban. Ya harus bisa melakukan sesuatu. Nggak bisa enggak. Nah ini tips penting, karena kalau enggak, ya kita akan dengan segala kondisinya hanya pasrah, tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat yang bisa untuk tetap fight, ya kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita rencanakan gitu. Tambah yang ke-6 tadi oleh Pak Tony, ini juga
rekognisi kepada karyawan, karena justru disinilah sistem bisa di-copy, produk bisa ditiru dengan gampang. Tapi begitu orang, nah di sini yang membedakan, sehingga perlu special treatment berupa appreciation and recognition agar orang-orang perusahaan atau orang-orang karyawan kita ini bisa menjalankan bisnis plan dengan bahkan over the target atau melebihi dari setting bisnis plan-nya itu sendiri atau setting goal dan objektifnya. Gitu. Ya, betul. Karena disinilah kunci terakhirnya. Seperti itu. Nah, kemarin ini ada pertanyaan mungkin tidak ada ya? Atau ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Kalau Lanjut, Pak. Kan ada pertanyaan enggak? Ini kebetulan karena Pak Tony Purbowo ini sekarang tadi sudah sempat cerita di awal, beliau juga sebagai finance arranger. Nah, ini terkait dengan profesi Pak Tony sekarang, dengan networkingnya Pak Tony di jajaran top management, atau bahkan mantan anak buahnya dulu, sekarang bekerja di bank, jadi petinggi-petinggi beberapa bank atau finance institution gitu ya, tentang finance arranger. Artinya apa? Artinya ketika kita bisnis, saya ada satu grup WA itu menanyakan bagaimana bisnis tanpa modal gitu misalnya. Atau kalau tadi Pak Tony mungkin sebutkan ya tetap ada modalnya, tapi modal yang seperti apa kan begitu. Itu Pak Tony apa namanya yang mungkin bisa ditanggapi. Sebelum ke sana ada di chat ini untuk mengukur kecukupan resource misal untuk SDM bisa menggunakan tool apa saja ya. Nah, ya kalau ini lebih kepada ini malah Mas Rahmat ini malah SDM-nya ya, enggak apa-apa saya jawab dulu sebelum ke Pak Tony, kebetulan di situ. Iya, iya. Jadi kebetulan pertanyaannya terkait dengan mengukur kecukupan resource. Jadi yang pertama jelas Bapak Ibu, kita harus punya manpower plan. Manpower plan ini tentu diukur berdasarkan bisnis yang mau dicapai. Nah, di sini perlunya para HR yang berperan sebagai strategic partner. Jangan sampai hitung naik 20%, naik 25%, bahkan 30%, orangnya tidak diapa-apain. Nah, artinya tetap harus diapa-apain. Jadi apa-apain itu tetap harus dilakukan sesuatu, tidak juga harus nambah 25% juga orangnya. Artinya capability-nya harus ditingkatkan misalnya, sehingga orangnya makin produktif. Itu salah satu bentuk peningkatan pengembangan orang untuk bisnisnya, value-nya naik, mungkin orangnya tetap sehingga revenue per manpower-nya menjadi produktif di situ. Rasio keuangan dalam bidang SDM. Ini kebetulan saya S2 keuangan, jadi ngitung-ngitung keuangan dibanding orang gitu ya. Atau mau profit per manpower. Nah, inilah pentingnya HR yang mengerti strategik sehingga link dengan bisnis. Bisnisnya bisa diukur, maka orangnya harus bisa diukur. Tools-nya apa? Tools pertama manpower planning, nggak bisa enggak. Manpower planning di dalamnya tentu ketika kita ngomong manpower planning tentu ada tools-tools yang lebih detail, misalnya job analysis. Kemudian dari job analisis tersebut tergambar beban kerjanya, workload analisisnya berapa, bagaimana. Nah, ini hitung-hitungannya ada hitung-hitungan yang diturunkan atau cascading dari bisnis. Nah, ini. Karena saya seringkali menjumpai beberapa perusahaan ketika ngomong mau ngadain apa namanya? Workload analisis atau WLA gitu ya, atau job load gitu. Terus saya tanya, bisnisnya berapa persen mau naik? Karena kebetulan orang HR-nya ini belum berperan strategis. Wah, enggak tahu, Pak. Lah, ini berarti ngukur load-nya hanya untuk yang sekarang. Kalau ngukur load-nya untuk yang sekarang, 3 bulan, 6 bulan ke depan pasti harus berubah itu. Karena belum ngukur untuk load yang ketika mencapai revenue lebih tinggi lagi. Nah, disinilah perlu alignment antara bisnis, orang, atau human resource, kemudian financial resource, untuk mencapai revenue segitu butuh modal berapa? Butuh capex, bahasanya Pak Tony biasa begitu ya. Butuh capex berapa, butuh opex yang bagaimana, berapa besarnya. Nah, ini terkait langsung sekarang nyambung ke Pak Tony tentang financial arranger Pak Tony untuk capex opec ini. Monggo Pak Tony. Ya, makasih Mas.
Saya nambah sedikit aja tadi mengenai SDM ya, tadi di luar jumlahnya orang kuantitas, tapi juga kan kompetensinya juga itu makanya yang diperlukan. Kapabilitas harus dinaikkan, betul. Ya, kapabilitas. Dan saya lupa tadi, sebenarnya saya ingin men-share kenapa kok banyak sekali perusahaan yang gampang sekali mencapai targetnya. Ya, kebetulan saya pernah kerja di IBM. Di IBM itu target untuk salesman-nya, untuk marketingnya itu, ya. Kenapa rata-rata IBM itu mencapai target dan melebihi target adalah kuncinya begini. Itu kalau kan katakanlah targetnya ada kuotanya berapa. Kalau belum mencapai target, itu si orang tersebut itu hanya menerima kurang lebih 75% dari gajinya. Ini benar-benar terjadi. Dan selama saya tahu ini hanya diterapkan di IBM. Nah, konsekuensinya gimana? Ya mereka mati-matian dong. Betul kan? Gajinya dia bisa ditanya istrinya dong. Gaji kamu sekian 100%, kok kamu bawa ke rumah kok cuma 75%. Nah, itu sistemnya IBM. Betul kan? Sistemnya IBM. Yes. Mati-matian. Dan kenyataannya Mas Rahmat dan Bapak Ibu, itu rata-rata itu marketingnya IBM dalam waktu 6-7 bulan dari 12 bulan itu sudah mencapai target. Bayangkan. Nah, sisanya apa? Sisanya udah bonus ekstra. Nah, perusahaan memberikan bonus gila-gilaan besar-besaran, mereka nggak apa-apa. Orang targetnya perusahaan juga terlampaui kok. Nah, ini salah satu kuncinya. Ini salah satu kuncinya. Tapi ini agak ekstrim. Nah, sekarang saya tadi itu pengalaman kerja Pak Tony di IBM ya. Mungkin kalau di Coca-Cola ketika Pak Tony jadi CFO di sana, Chief Financial Officer, agak lain juga, tapi nggak menerapkan se ekstrim itu, Mas. Tapi tetap aja ada minimum dulu target tercapai, baru setelah itu ada satu istilahnya progresif bonus atau insentif. Jadi ada minimum dulu harus dicapai. Jadi nggak otomatis orang semua dapat, enggak. Setelah melampaui itu baru berlaku itu yang insentif programnya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, saya singgung sedikit tadi kalau yang tadi financial resources itu ya tentunya setelah kita anggap aja katakanlah semua siap ya. Tadi ya yang kita bahas tadi ini kan kita siapkan dulu semuanya. Nah, barulah kita memang mau nggak mau kalau mau pengembangan usaha ya perlu resources. Ya, yang paling penting ya financial. Karena kita nambah orang pun juga perlu duit kan, Mas Rahmat. Betul kan? Nah, itu caranya memang banyak sekali, tentunya juga akan tergantung dari kesiapan perusahaan, dan yang paling penting ya tidak bisa kita bahas dalam waktu yang singkat ya, kita akan memerlukan satu sesi sendiri, karena keunikan investor juga beda-beda. Sources dari pendanaan itu bisa dari bank, bisa dari investor, bisa perorangan, sifatnya juga beda-beda ya. Tapi sekarang ini banyak sekali sumber-sumbernya, dan kita bisa sesuaikan dengan tentunya situasi dan kondisi dari perusahaan. Begitu Mas Rahmat, ya kan? Nah, sebelum mungkin sambil ada yang bertanya lagi, saya ingin menyapa ada teman lama saya di sini, Arif Bilah dan Nyoman. Apa kabar? Rumahnya sudah lama sekali ini nggak ketemu, ini dulu pernah sama-sama tadi. Baik Pak Tony. Nah, ini mantan anggota timnya Pak Tony semua ini. Iya, ini dulu sama-sama saya di Patra Jasa ini. Saya terakhir 2005, berarti udah berapa tahun ya? 16 tahun ya nggak ketemu ya kita ya. Ya. Oh, Pak Tony saat itu di Patra Jasa CEO-nya ya? Iya, saya sebagai CEO di sana. Dan saya bukan orang Pertamina, jadi saya orang luar, orang asing gitu. Ditaruh jadi CEO di situ ya. Ya. Baik. Silakan Mas Rahmat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita foto bersama, saya juga mau menyapa juga ada sohib saya, Pak Bib Geraldine. Ini sohib saya di LinkedIn, Pak. Oh iya. Ini beliau sangat-sangat sering berbagi file-file yang bermanfaat gitu. Kemudian ada Pak Iksan di situ. Pak Iksan ini juga mantan managing director perusahaan di Indonesia dan di Afrika. Salam kenal Pak Iksan. Kemudian ada saudara saya Maman Darmawan. Nah, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya adalah Pak Rausan. Sudah siap? Sebelum kita foto bersama, monggo Pak Rausan bisa masuk dulu.
Bisa mulai share screen sambil saya hantarkan. Baik, baik. Pak, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Yes, jadi ini Pak Rausan ini yang membantu kami dalam membuat flyer. Nah, jadi kerjasamanya dalam bentuk seperti ini, Pak. Monggo Pak Rausan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat dan sesi yang luar biasa Tony tadi. Izinkan saya memperkenalkan sebentar. Saya Ahmad Rocha. Saya sebagai penyedia jasa digital dan marketing communication. Nah, silakan berkoneksi dengan saya di LinkedIn dan akan di slide terakhir. Digital marketing dan communication itu penting karena sekarang dunia sudah serba digital. Maka strategi untuk bisnis, marketing dan juga apalagi komunikasi juga harus di-alter ke sistem digital. Kenapa marketing communication penting? Saya pakai terms digital and marketing communication karena ini digabung jadi satu ya. Karena pertama kita bisa mencapai define audience dan bisa mengubah behavior mereka sehingga melakukan proses pembelian kepada bisnis Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Buat relasi hubungan yang lebih antara juga customer dari bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Marketing communication itu adalah hal yang agak-agak rumit untuk perusahaan. Ada 4 alasan. Pertama, karena too costly to build the entire department. Di marketing communications ini banyak sekali perintilannya, dari mulai graphic designer, dari mulai copywriter, dari mulai digital marketing, SEO spesialis. Dan jika kita mau buat satu divisi sendiri marketing communications itu sangat costly. Kedua, it's a full-time job, time consuming. Per hari itu lebih sangat tidak cukup untuk menghandle marketing communication oleh seorang. Beban kerja kan sudah punya kesibukannya masing-masing, staff sudah punya kesibukan. Putus, Pak. Putus-putus, Pak Rausan. Oke, coba cek. Putus-putus? Sudah lebih baik. Oke, baik. Kenapa digital dan marketing communications itu sangat berat banyak perusahaan? Pertama, saya ulangi lagi, itu costly untuk membuat satu departemen khusus karena di dalamnya banyak perintilannya, ada digital marketing, ada SEO, copywriter dan segala macam. Dan juga itu time consuming, butuh at least 8 jam per hari untuk menghandle marketing communication oleh perusahaan. Dan juga beban kerjanya akan sangat banyak jika dibagi ke staff yang sudah ada. Tim sales sudah sibuk dengan timnya sendiri, tim IT sudah sibuk dengan jobnya sendiri, dan juga membutuhkan proper knowledge, pengetahuan yang baik, yang jelas tentang marketing communication. Makanya solusi terbaik bagi perusahaan untuk beberapa fase adalah meng-hire third party assistants, meng-hire freelancer, dan juga penyedia jasa marketing communication. Bagaimana cara kami untuk menghilangkan rasa sakit itu di perusahaan Bapak dan Ibu? Pertama, service yang kami provide adalah pembuatan website, sales page, dan juga customer relationship management. Kedua, social media dan call management, brand activation, salah satunya pembuatan flyer, event, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan activation. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah hospitality dan communication training untuk staff. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Tony pada sesi presentasi sebelumnya, komunikasi ini adalah masalah yang kadang mengakibatkan masalah yang lebih besar lainnya. Makanya semua orang butuh proper training untuk komunikasi. Dan juga dengan hospitality, kita harus bisa hospitable dengan orang-orang yang berelasi dengan kita di dunia profesional, baik itu kepada buyer, kepada customer, maupun stakeholders yang lainnya. Kenapa harus hire tim kami untuk project marketing communication? Pertama, kami menyediakan tailor-made service, di mana service kami disesuaikan dengan kebutuhan tiap bisnis dan perusahaan. Karena walaupun bergerak di satu industri, walaupun skill-nya sama, tapi treatment-nya harus beda, karena karakteristik bisnis Bapak dan Ibu sangat beda antara satu dan yang lainnya. Kedua, tim profesional. Tim kami sudah handle bermacam project, dari mulai yang small, dan large, dan juga untuk skala-skala yang besar lainnya. Dan juga easy to work with. Kami sangat senang untuk berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu, dan juga mendengarkan keluh kesah Bapak dan Ibu tentang dunia marketing communications, hingga akhirnya kita bisa menemukan resolusi yang baik untuk masalah marketing communications. Berikut adalah beberapa proyek yang pernah kami tangani sebelumnya. Kami menangani untuk Hemangini Hotel, salah satu hotel bintang 4 di Bandung. Bersama juga pernah menangani proyek dengan Maharani Devi, Top 10 Duta Pariwisata Indonesia 2021, beberapa perusahaan konstruksi, dan juga beberapa franchise F&B. Silakan berkomunikasi dengan saya dan berkoneksi di LinkedIn. LinkedIn saya di Ahmad Roshan Fikri. Linknya saya kirimkan di kolom chat jika ingin berkoneksi. Terima kasih. Demikian, kalau misalkan ada yang
ada inquiry yang masuk bisa langsung chat saya via LinkedIn. Terima kasih untuk Pak Rahmat dan juga Pak Tony untuk kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke host kita, Bapak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, mari open kamera, kita foto bersama. Itu Mas Rausan sudah memberikan link-in-nya. Monggo silakan bisa di-save. Baik, sudah open semua? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahan dulu karena ada beberapa kali. Tidak langsung, tahan dulu, saya pindahkan dulu. Tahan sebentar. Saya ambil halaman berikutnya. 1, 2, 3. Yes. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, perusahaan, dan keluarga kita bersama. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di beberapa event yang insya Allah kita akan selenggarakan kemudian. Demikian, ikuti website kami www.rahpro.com dan juga materi insya Allah dalam bentuk PDF akan kita share di grup WA Rahpro untuk sharing session ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih ya. Makasih. Semoga bermanfaat semua. Amin. 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 Senang dengan Bapak Ibu semua. Izin Rif, ya. salam Rif, Ye. keluarga. Izin live Nyoman. Pak Tony, Pak Rahmat. Ye. Ya, Monggo. monggo. Pak Tony. Terima kasih. Makasih. Yes. Masih ada yang chat juga. Terima kasih semua, sehat selalu. Amin. Makasih. Amin. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yes, Agus. Pak Tony. Nanti Terima kasih. insya Allah materinya saya PDF-kan. Ya. Kita taruh di grupnya Rahpro Sharing Session. Ya. Insya Allah untuk Bapak Ibu sekalian bisa download di sana. Dan rekamannya pun insya Allah kita coba nanti taruh di YouTube untuk orang-orang bisa melihat lagi. Untuk bisa akses ya. Betul. Ya. Seperti itu. Demikian kita Matur tutup. suwun, Pak Mas Rahmat. Terima kasih semua. Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.